Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa di dalam rumah Tuhan ini. Dalam kehidupan kita, suka tidak suka, mau tidak mau, pasti pernah merasakan atau mengalami apa yang disebut kecewa. Rasa kecewa seringkali hadir dalam pribadi seseorang karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Misalnya saat permintaan kita tidak dipenuhi, ketika kita tidak diperhatikan, ketika kita tidak dihargai, ketika kita berdoa, harapannya doa kita akan dikabulkan. Namun Tuhan belum mengabulkannya, akhirnya timbul rasa kecewa. Persis situasi perasaan yang diselimuti dengan rasa kecewa dialami para murid setelah Yesus mengalami sengsara dan wafat di salib. Para murid menjadi bingung. Guru yang menjadi andalan dan panutan tidak lagi bersama mereka. Situasi inilah yang membuat mereka harus kembali ke lingkungan dan kebiasaan mereka masing-masing. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah Injil Yohanes minggu lalu, Paskah kedua, memberikan gambaran kepada kita bahwa para murid yang mengalami ketakutan dan juga kecewa berkumpul di salah satu rumah. Segala pintu jendela pun dikunci. Para murid takut terhadap para pemuka agama Yahudi. Jangan sampai mereka ditangkap, disiksa dan dibunuh. Dalam situasi itu, Yesus hadir dan memberikan peneguhan dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Namun persoalannya, di antara para murid itu, seorang yang bernama Thomas tidak hadir. Akhirnya saat mereka menceritakan kepadanya, ia tidak percaya kepada mereka. Menurutnya harus ia melihat Yesus dengan mata kepalanya sendiri sebelum dia percaya. Beberapa hari kemudian Yesus hadir di tengah mereka. Maka saat itulah Thomas menjadi percaya. Kita saat ini memang tidak melihat Yesus secara nyata. Kita harus percaya apa yang diceritakan orang tentang Yesus kepada kita. Janganlah kita seperti Thomas yang hendak melihat dahulu. Bukankah kita harus percaya sabda Yesus? Dan kita harus percaya sungguh-sungguh dan memperlihatkannya dengan cara hidup kita. Itu bacaan Injil minggu kemarin. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah Injil Lukas hari ini, khusus Minggu Paskah ketiga, memberikan gambaran kepada kita sedikit agak berbeda dengan Injil Yohanes minggu lalu, mengenai seputar kebangkitan Tuhan. Pada hari ini Lukas memberikan gambaran kepada kita bahwa kedua murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus dan bertemu dengan Yesus menceritakan kepada murid yang lain situasi yang mereka alami
saat bertemu dengan Yesus. Saat mereka sedang bercerita, hadirlah Yesus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bukannya mereka gembira dengan situasi perjumpaan dengan Yesus, malahan mereka menjadi terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kemudian Yesus berkata, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat pada diriku." Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri bahwa kemanusiaan para murid Yesus mengalami kegoncangan dengan situasi yang dialami Yesus, membuat iman mereka akan Yesus perlahan-lahan mulai hilang, diselimuti rasa takut, bingung, ragu, rasa kecewa, duka cita yang menggerogoti kehidupan mereka, sehingga membuat mata hati mereka menjadi tertutup atau buta. Hal ini jelas diperlihatkan kepada kita antara lain. Pertama, kedua murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus tidak mengenal Yesus yang sedang berjalan bersama. Kedua, Thomas yang menjadi tidak percaya kepada kesaksian para murid Yesus tentang kebangkitan Tuhan. Dan yang ketiga, para murid yang menjadi takut dan terkejut melihat Yesus yang hadir bersama-sama mereka, dan mereka pikir itu Yesus adalah hantu atau setan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, harus kita akui bahwa terkadang kematian secara umum bagi kehidupan kita mendatangkan rasa takut. Kita berada dalam pusaran duka cita, kecemasan mengalami kebuntuan hidup. Inilah yang dirasakan oleh para murid ketika Yesus tidak lagi bersama mereka dan mengatakan bahwa itu hantu. Itu bukan Yesus, karena Yesus itu sudah mati. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah para murid, memang karena kematian itu membuat mata hati para murid belum terbuka untuk menerima Yesus yang bangkit, karena mereka masih berada dalam perasaan duka cita dan ketakutan menguasai perasaan dan pikiran para murid. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, relevansi bacaan suci ini bagi kita ada 3 hal. Hal yang pertama, kehadiran Yesus memberikan daya kekuatan kepada para murid. Dari situasi ini, Yesus mau memberikan keyakinan terhadap para muridnya agar keluar dari zona ketakutan yang menggerogoti mereka dan dari duka cita yang mendalam, untuk melihat bukti kebangkitan itu nyata dan menjadi jaminan dalam mewartakan Injil. Dan lebih jauh lagi dalam hal ini, Yesus mau menegaskan dan menggarisbawahi tugas dan panggilan para murid, yaitu untuk menjadi saksi dari kebangkitan Yesus. Panggilan kita sebagai murid-murid Yesus adalah memberikan kesaksian akan Tuhan yang bangkit. Kita juga diutus untuk membawa damai dan sukacita kepada siapa saja
yang kita temui dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Poin relevansi yang kedua, mengapa kita percaya akan Yesus yang bangkit? Saya sangka, Bapak Ibu, kita percaya karena kita menerima kesaksian gereja mengenai Yesus yang bangkit. Kita yakin bahwa hanya dengan demikian hidup kita punya arti. Bukan hanya selama kita hidup di dunia ini, tetapi juga setelah kita meninggal. Kalau Kristus tidak bangkit, hidup kita tidak ada artinya. Sebab justru dalam kebangkitannya, Yesus menjelaskan kepada kita segala susah dan kesulitan di dunia ini bermanfaat bagi kita sebagai jalan kemuliaan. Tidak ada jalan kemuliaan tanpa penderitaan. Seringkali dalam hidup kita tertekan perasaan karena kita mengalami banyak usaha. Dalam hidup kita seolah-olah gagal. Hasil kebun kurang berhasil. Hasil ternak kurang berkembang dengan baik. Apalagi baru-baru ini, virus apa itu? Untuk babi ini. Virus babi asal Afrika yang membuat para peternak babi rugi besar. Usaha kita, kios toko, kurang maju. Pendidikan anak-anak gagal. Hubungan suami istri kurang membahagiakan. Dan mungkin sering kita sakit. Dengan sendirinya timbul pertanyaan dalam hati kita, untuk apa kita hidup di dunia ini? Dalam situasi semacam ini, Yesus bangkit menyapa kita. Jangan takut, akulah awal dan akhir. Aku yang hidup, aku sudah mati, namun aku hidup sepanjang segala masa. Taruhlah beban hidup kita hanya di dalam Yesus. Sebab ia akan memberikan kelegaan bagi orang-orang yang percaya. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Kebangkitan Yesus itu harus mengubah kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya dan mengikuti Tuhan Yesus. Itu berarti menyangkut diri kita dan relasi kita dengan sesama di sekitar kita, yang mau mengubah keadaan kehidupan mereka bergerak menuju ke arah yang lebih baik. Hidup kita tidak lagi menakutkan bagi sesama, tetapi menunjukkan bagaimana kehidupan yang seharusnya, yaitu diubahkan untuk mengubah kehidupan yang hadir untuk memberikan kekuatan bagi sesama kita yang mengalami beban hidup yang berat. Kita hadir untuk menjadi saksi Injil, dan hidup kita ini adalah Injil itu sendiri. Mari kita semua orang-orang yang percaya kepadanya menjadi saksi kebangkitan Yesus, agar kita dan semakin banyak orang mengalami kemurahan dan keselamatan Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita jangan tinggal di dalam kematian-kematian kecil yang kita ciptakan. Kematian-kematian kecil yang kita ciptakan, misalnya saja kita acutak-acuh, malas tahu dengan kehidupan orang lain. Kita tidak mau terlibat dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan lebih khusus di kombas-kombas. Semoga dengan kebangkitan Tuhan ini kita sungguh-sungguh bangkit bersama dengan Yesus. Amin. Kita bangkit.